Halo gengs, apa kabar? Semoga baik-baik terus dan beban hidupnya diringankan ya. Amin. Oke. Seperti yang kalian baca di judul atau thumbnail, di sini saya telah merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul Kapal Goyang Kapten yang dirilis pada tahun 2019. Bergenre komedi. Tanpa tunggu lama-lama, yuk simak ceritanya. Jadi film ini dibuka dengan memperlihatkan adegan seorang pemandu wisata bernama Gom-Gom yang tengah menunggu tamunya di bandara. Tamunya pun mulai berdatangan dari seorang gadis bernama Tiara, lalu disusul oleh 3 orang sahabat bernama Cika, Noni, dan Agung. Kemudian pasangan muda bernama Darto dan Salma, lalu sepasang suami istri bernama Puspa dan Burhan dengan anak mereka yang bernama Kara. Kemudian Gom-Gom mengantar para tamunya menuju sebuah pulau. Namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh 3 pria bertopeng. Lalu scene berpindah pada kejadian 1 hari sebelumnya yang memperlihatkan seorang pemuda bernama Daniel. Daniel merupakan seorang anak muda kaya di Jakarta yang mencoba untuk hidup mandiri karena ia melihat temannya jatuh miskin sepeninggalan ayahnya. Tetapi niatnya ini ditentang oleh ayahnya sendiri yang dulunya hidup serba susah. Ayahnya ingin Daniel menikmati hasil kerja kerasnya sekarang tanpa harus susah payah sepertinya dulu. Namun Daniel tetap menolak karena merasa selalu diatur oleh ayahnya. Sikap Daniel ini tentu membuat ayahnya semakin marah sehingga pada akhirnya mereka bertengkar. Pertengkaran inilah yang membawa Daniel kabur ke Ambon ke mantan supir ayahnya yang bernama Caka. Sesampainya di Ambon, Daniel menceritakan penyebab kedatangannya ke situ. Lalu Caka pun menerimanya dan mengizinkannya untuk sementara tinggal di rumahnya. Pada malam harinya, Caka didatangi si Bertus temannya. Lalu mereka berdiskusi diam-diam tentang perampokan kapal yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Caka menyarankan agar perampokan itu ditunda dulu karena salah satu teman mereka sakit sehingga mereka tidak mungkin melakukannya sendirian. Tetapi si Bertus menolaknya dengan suara keras sehingga suaranya didengar oleh Daniel yang sementara berada di dalam rumah. Daniel menghampiri Caka dan Bertus, tetapi diam-diam menguping pembicaraan mereka di balik pintu. Ketika mendengar percakapan mereka mengarah ke pekerjaan, Daniel yang belum sempat mengetahui topik pembicaraan mereka yang sesungguhnya keluar menawarkan diri dengan antusiasnya. Si Bertus yang tidak mengenal Daniel pun kaget, bingung lalu menanyakan siapa Daniel. Daniel mencoba menjelaskan, tetapi Bertus yang kebingungan malah menanyakannya lagi dengan suara keras. Takut keduanya semakin ribut, Caka mengajak mereka ke tempat aman untuk melanjutkan percakapan. Setelah sampai di tempat aman, Caka dan Bertus memberitahu Daniel pekerjaan yang mereka diskusikan tadi. Si Daniel kaget dan langsung menolak untuk bergabung. Caka mantan supirnya juga tidak memaksanya, lalu mencoba membuat Daniel mengerti bahwa ia juga terpaksa ingin merampok untuk biaya berobat ibunya. Mendengar itu, Daniel merasa tidak enak, sehingga pada akhirnya ia mengiyakan ajakan mereka dengan syarat tidak menyakiti satupun penumpang dari kapal yang akan mereka rampok. Keesokan harinya, Caka, Bertus, dan Daniel menaiki sebuah perahu bocor yang dicuri si Bertus dari sebuah bengkel. Setelah kewalahan karena perahu bocor itu, akhirnya mereka bertiga berhasil dipertemukan dengan rombongan Gom-Gom yang sudah menjadi target mereka. Lalu mereka menyergap kapal itu dan mengancam agar penumpang menyerahkan barang bawaannya. Karena takut dicelakai, para wisatawan merelakan barangnya dibawa ke 3 perampok. Ketika hendak pulang, Daniel, Caka, dan Bertus menyaksikan perahu mereka tenggelam karena barang curiannya terlalu banyak. Mereka mencoba memutar otak agar bisa pulang dan akhirnya melihat sebuah pulau kosong di peta yang dibawa Gom-Gom. Lalu menyarankan agar Gom-Gom dan penumpangnya diturunkan di sana, yang tentunya ditolak dong sama. Namun pada akhirnya mereka diyakinkan oleh Daniel bahwa setelah mereka berhasil pulang, dia dan teman-temannya akan mengirim kapalnya lagi untuk menjemput mereka.
Akhirnya dengan berat hati, Gom-Gom mengikuti perintah para perampok menuju pulau kosong itu. Sesampainya di sana, rombongan Gom-Gom meninggalkan kapal mereka, sedangkan para perampok kembali menyalakan mesin kapal hendak pulang. Namun rupanya kesialan masih mengikuti mereka. Kapal Gom-Gom kehabisan solar. Ditambah lagi, Gom-Gom memberitahukan bahwa tidak ada cadangan solar, membuat semuanya semakin panik saja. Tiara mencoba menenangkan mereka dan mengajak mereka supaya membuat tanda apapun agar keberadaan mereka diketahui orang yang melintas dekat pulau itu. Mereka mengikuti saran Tiara, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, Gom-Gom membagikan snack seadanya, lalu mengajak mereka masuk hutan untuk mencari buah dan air minum. Darto dan Agung bersedia ikut bersama Gom-Gom. Bertus dan Caka yang kelaparan juga ikut serta masuk ke dalam hutan. Sementara Daniel disuruh mengawasi yang lain agar tidak berbuat sesuatu dengan kapal. Hari sudah gelap dan dalam perjalanan pulang, mereka melihat seseorang sedang mengamati mereka di balik semak. Mereka mengira bahwa itu adalah hantu sehingga mereka lari ketakutan. Orang itu juga mengikuti mereka ke camp dan alhasil kemunculannya membuat heboh seisi camp. Beberapa saat kemudian mereka menyadari bahwa dia adalah manusia. Namanya adalah Sentot. Ia telah lama terdampar di pulau itu. Kemudian Pak Sentot mengajak mereka ke gubuknya yang ia beri nama BSD, Bumi Sentot Damai. Awalnya mereka enggan karena melihat tingkah lakunya yang seperti orang tidak waras. Namun pada akhirnya mereka ikut juga ke sana. Hari-hari berikutnya ketiga perampok maupun rombongan Gom-Gom diam-diam berusaha mengakali kapal mogok itu agar bisa membawa mereka pulang, tetapi tidak ada satupun yang berhasil juga. Usaha rombongan Gom-Gom akhirnya diketahui oleh ketiga perampok, lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka. Melihat hal itu, Pak Sentot melerai mereka dan membuat mereka mengerti bahwa tidak ada gunanya mereka bertengkar karena semuanya bernasib sama. Kemudian ia mengajak mereka untuk bekerja sama memikirkan cara agar bisa pulang. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat kincir air. Keesokan harinya mereka sudah mengumpulkan bahan untuk pembuatan kincir. Pada saat itu Daniel dan Tiara ditugaskan untuk mencari buah di hutan. Tiara tetap jutek dan menganggap Daniel sebagai perampok yang telah menghancurkan liburannya. Namun pada saat itulah Daniel menceritakan alasan ia ikut merampok. Ketika mengetahui semuanya, Tiara jadi sadar kalau Daniel tidak seburuk yang ia kira. Kemudian Tiara menyadarkan Daniel bahwa reaksinya terhadap ayahnya juga berlebihan. Melihat sikap Tiara itu, Daniel jatuh hati padanya. Dalam perjalanan pulang, Tiara memakan beri beracun sehingga ia pingsan. Daniel panik lalu bergegas membawa Tiara ke gubuk. Ibu Puspa menyuruh Daniel segera memetik kelapa muda untuk menawar racun. Daniel menolak karena ia tidak tahu panjat pohon. Tetapi karena Tiara, ia berusaha memetik kelapa muda itu. Hari-hari berikutnya, mereka semua bekerja sama membuat kincir. Mereka begitu kompak, seakan melupakan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan pada akhirnya kerja keras mereka berhasil. Kincir yang mereka buat mampu mendorong kapal yang mogok itu. Dan mereka bahagia. Caka dan Bertus berjanji tidak akan merampok lagi. Besok paginya semua orang bersemangat menuju kapal karena hari itu adalah hari kepulangan mereka. Namun sayang, lagi-lagi mereka tidak dapat pulang. Mereka kaget melihat kincir airnya telah rusak diobrak-abrik seseorang. Mereka langsung menuduh Bertus yang sejak awal bersikap agresif. Si Bertus membantah tuduhan tersebut. Akhirnya mereka saling menyalahkan satu sama lain tanpa mengetahui pelaku aslinya. Beberapa saat kemudian, Pak Sentot menemukan kalung Daniel di kapal. Akhirnya mereka mendatangi Daniel yang sedang tidur, membangunkannya kemudian menanyakan tentang kalung itu. Akhirnya Daniel mengakui semuanya. Ia melakukan itu karena ia tidak ingin pulang menemui ayahnya yang selalu mengaturnya. Semuanya kecewa, sangat kecewa dan putus asa. Di tengah keputusasaan itu, mereka berkumpul di tepi pantai, menghadap laut dan meratapi nasib mereka. Pada saat itulah secara tidak langsung,
Pak Sentot menceritakan kisahnya ia selamat sampai di pulau itu. Ia selamat karena bersandar pada sebuah jirgen solar dan si Mika bola voli temannya itu. Tiara menanyakan isi gen tersebut dan pada akhirnya Pak Sentot mengatakan kalau solar tersebut masih ada. Rupanya Pak Sentot tidak mengetahui penyebab kapal mereka mogok. Mereka berteriak kegirangan. Daniel pergi mengambil solar itu dan pada akhirnya mereka berhasil pulang. Daniel tidak takut lagi bertemu ayahnya. Ayahnya telah menantinya di rumah Jaka. Mereka berdamai lalu ayahnya memodalinya merintis sebuah restoran. Sedangkan si Jaka dan Bertus menjadi pelayan di restorannya. Ketika Daniel sedang membakar ikan, seorang gadis datang memesan kelapa muda yang dipetik langsung dari pohon. Daniel berbalik dan menyadari bahwa itu adalah Tiara yang kembali mencarinya. Lalu film pun berakhir. Ternyata nasib buruk yang menimpa mereka menjadi berkat untuk Pak Sentot ya. Menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan videonya, subscribe channel ini karena saya akan kembali mengulas film seru lainnya. Akhir kata, terima kasih karena menonton video ini sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.